Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa, mulai. Selesai. Baiklah anak-anak sekalian, pada materi ini kita akan mempelajari tentang kemagnetan dan pemanfaatannya dalam kehidupan oleh Ulfi Rahmi, SPD. Kompetensi dasar yaitu menerapkan konsep kemagnetan, induksi elektromagnetik, dan pemanfaatan medan magnet dalam kehidupan sehari-hari, termasuk pergerakan atau navigasi hewan untuk mencari makanan dan migrasi. Indikator dari pembelajaran ini, yang pertama menjelaskan pengertian magnet, yang kedua menjelaskan kegunaan magnet bagi bumi, yang ketiga membedakan feromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik, yang keempat menyebutkan contoh feromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik, yang kelima hewan yang memanfaatkan magnet bumi. Tujuan pembelajaran ini yaitu setelah mempelajari materi ini, diharapkan siswa mampu menjelaskan pengertian dari magnet, menjelaskan kegunaan magnet bagi bumi, membedakan feromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik, menyebutkan contoh feromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik, serta hewan yang memanfaatkan magnet bumi. Magnet adalah benda yang dapat menarik benda-benda yang terbuat dari besi, baja, dan logam-logam tertentu. Magnet terbuat dari logam seperti besi, baja. Magnet memiliki berbagai bentuk dan dinamakan sesuai bentuknya, seperti yang bisa kamu lihat pada gambar. Ada dua contoh magnet, yaitu magnet U dan magnet batang. Magnet selalu memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kutub-kutub yang senama, bila didekatkan akan saling tolak-menolak. Sedangkan kutub yang berbeda nama, bila didekatkan akan saling tarik-menarik. Contohnya itu terlihat pada gambar, ada magnet senama, dia akan tolak-menolak. Kemudian magnet yang berbeda akan tarik-menarik. Bumi adalah magnet raksasa. Bumi memiliki kutub utara dan kutub selatan. Kutub utara magnet bumi berada di sekitar kutub selatan bumi, dan kutub selatan magnet bumi berada di sekitar kutub utara bumi. Jadi mereka berkebalikan. Medan magnet bumi berfungsi untuk melindungi penduduk bumi dari radiasi kosmik, partikel listrik yang dihasilkan oleh matahari atau benda-benda langit lainnya yang mengancam kesehatan. Dan medan magnetik ini merupakan nikmat yang besar yang tidak terasa, tetapi Allah memberitahu kepada kita tentang hal tersebut. Karena itulah Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 32 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ. Artinya, dan kami menjadikan langit itu sebagai atap yang terpelihara, sedang mereka berpaling dari segala tanda-tanda kekuasaan Allah yang terdapat padanya. Sifat kemagnetan benda tergolongkan menjadi tiga. Yang pertama, feromagnetik adalah benda-benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet. Contohnya besi, baja, dan nikel. Maka jika benda-benda ini dilekatkan pada magnet, maka dia akan tertarik dengan kuat dan susah untuk melepaskannya dari magnet. Yang kedua, paramagnetik adalah benda-benda yang ditarik lemah oleh magnet, seperti platina dan aluminium. Jenis magnet ini masih bisa digolongkan kepada golongan magnet, tetapi dalam penarikan tarik-menarik magnetnya itu masih tergolong lemah, tidak sekuat dari feromagnetik. Yang ketiga, diamagnetik adalah benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Contohnya kayu, bismut, plastik. Itu menyebabkan jika magnet yang didekatkan tidak akan tertarik sama sekali karena bahan-bahan ini tidak mengandung magnet. Kehidupan makhluk hidup di bumi dipengaruhi oleh medan magnet bumi. Medan magnet bumi adalah daerah di sekitar bumi yang masih dipengaruhi oleh gaya tarik bumi. Sebagian besar hewan memanfaatkan medan magnet bumi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Hewan mampu mendeteksi medan magnet bumi karena di dalam tubuh hewan terdapat magnet. Fenomena tersebut dinamakan biomagnetik. Selain itu, medan magnetik bumi dapat membantu hewan dalam menentukan arah migrasi, mempermudah upaya mencari mangsa atau menghindari musuh. Berikut adalah hewan yang memanfaatkan magnet bumi untuk melakukan kegiatannya.
Yang pertama, ikan salmon. Penelitian dilakukan terhadap ikan salmon yang melewati Sungai Fraser di Kanada dan kembali ke Sungai Fraser lagi setelah 2 tahun bermigrasi mengarungi Samudra Pasifik. Hal ini dikarenakan Sungai Fraser memiliki medan magnet tertentu yang dapat dideteksi oleh ikan salmon, sehingga sejauh apapun ikan salmon bermigrasi, maka mereka akan tetap kembali ke Sungai Fraser akibat medan magnet yang terdapat pada Sungai Fraser. Yang kedua, migrasi penyu. Ikan penyu mendeteksi medan magnet yang mirip dengan medan magnet wilayah dekat Portugal. Penyu akan berenang menuju selatan ke arah Portugal. Pergerakan penyu akan mengikuti jalur medan magnet yang bertujuan untuk menjaga penyu agar tetap berada di lautan yang hangat dan wilayah yang kaya akan sumber makanan. Sehingga jalur perjalanan migrasi dari penyu itu akan selalu berada di zona-zona yang menyebabkan kenyamanan bagi tubuh mereka. Yang ketiga, magnet dalam tubuh bakteri. Tahukah kamu bahwa dalam tubuh bakteri yang disebut dengan bakteri magnetotaktik bakteria, terdapat organel atau komponen khusus yang disebut magnetosome? Magnetotaktik bakteria merupakan kelompok bakteri yang mampu melakukan navigasi dan bermigrasi dengan memanfaatkan medan magnet. Beberapa jenis bakteri ini memiliki flagella yang berfungsi sebagai pendorong. Magnetosome pada Magnetospirillum magnetotactitum saat dilihat dengan menggunakan mikroskop elektron dengan perbesaran ribuan kali, maka akan terlihat bagian-bagian flagella, bagian dari sel-sel bakterinya, dan bagian dari magnetosomenya. Di sini gambar ini adalah gambar dari perbesaran sebanyak 0,4 mikrometer dari sebuah bakteri. Baiklah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Maka pembelajarannya kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.